Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Muhammad Imam Kemal dengan NIM 4422101178 dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Public Relation, untuk mempresentasikan sebuah PPT yang telah saya buat. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Firdaus SAG MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pancasila, serta kepada rekan saya yaitu Saudari Septri dan Saudari Mila yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dan menyimak presentasi saya pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah PPT yang berjudul Tinjauan Hukum tentang Penggunaan Teknologi dalam Pemilu. Berikut ini adalah latar belakang dari PPT ini. Pemilu adalah pilar demokrasi modern yang membutuhkan integritas dan kredibilitas. Penggunaan teknologi dalam pemilu seperti e-voting dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun juga menimbulkan tantangan hukum baru seperti terkait keamanan data dan privasi pemilih. Di Indonesia, pemanfaatan teknologi dalam pemilu masih diperdebatkan. Diperlukan kajian mendalam tentang aspek hukum penggunaan teknologi ini, termasuk analisis peraturan yang berlaku dan praktik terbaik dari negara lain, untuk memberikan rekomendasi bagi pelaksanaan pemilu yang adil dan sesuai prinsip demokrasi di era digital. Selanjutnya adalah pengertian hukum. Menurut Sacipto Raharjo, pengertian hukum tersebut dibahas dari perspektif filsafati dan bersifat normatif yang dilahirkan dari kehendak manusia atau masyarakat untuk menciptakan keadilan. Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk tingkah laku. Hukum juga merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang membina dan mengarahkan masyarakat. Selanjutnya adalah pengertian teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Penemuan prasejarah tentang kemampuan mengendalikan api telah menaikkan ketersediaan sumber-sumber pangan, sedangkan penciptaan roda telah membantu manusia dalam perjalanan dan mengendalikan lingkungan mereka. Selanjutnya adalah pengertian pemilu atau pemilihan umum. Pemilu merupakan implementasi demokrasi, sila keempat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih wakil rakyat di eksekutif dan legislatif. Sejak tahun 1955, pemilu di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Tingkat partisipasi pemilih sering dijadikan ukuran kesuksesan pemilu. Dengan partisipasi tinggi dianggap akan menjadi lebih baik. Negara demokrasi baru menghadapi tantangan untuk memperkuat praktik dan lembaga demokrasi. Pemilu bertujuan mewujudkan pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Pemilu perlu diadakan secara berkala karena aspirasi rakyat berubah. Kondisi kehidupan dinamis, pertambahan jumlah pemilih baru, dan kebutuhan pergantian kepemimpinan negara. Selanjutnya adalah kerangka hukum tahapan pemilu dan pemilihan. Tahun 2024 akan menjadi tahun penting bagi demokrasi Indonesia dengan diselenggarakannya dua agenda elektoral, yaitu pemilu dan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Meskipun keduanya memiliki kesamaan substantif dan operasional sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, secara normatif konstitusional keduanya berada dalam rezim yang berbeda. Pemilu tahun 2024 akan menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sementara pilkada masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya. Pemungutan suara pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024, sedangkan pilkada serentak nasional dijadwalkan pada bulan November tahun 2024. Kedua agenda ini memiliki tahapan-tahapan yang diatur dalam undang-undang masing-masing dan dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan KPU. Peraturan-peraturan ini membentuk kerangka hukum yang menjadi dasar penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Selanjutnya adalah prinsip penggunaan teknologi informasi pemilu. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan dalam berbagai proses pemilu dan pemilihan. ACE Project menyarankan 12 prinsip penggunaan teknologi dalam pemilu, yaitu diantara lainnya adalah pemilihan holistik, pertimbangan dampak, transparansi, keamanan, akurasi, kerahasiaan, inklusivitas, efektivitas biaya, efisiensi, evaluasi keberlanjutan, fleksibilitas dengan regulasi, dan kemudahan penggunaan.
Di Indonesia, penggunaan teknologi dalam pemilu telah berkembang sejak era reformasi, mulai dari digitalisasi hasil pemilu hingga penggunaan sistem informasi untuk berbagai tahapan pemilu seperti pendaftaran partai, pendataan pemilih, perhitungan suara, pencalonan, dan logistik. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Selanjutnya adalah aspek hukum penggunaan teknologi. Perkembangan teknologi informasi berdampak signifikan pada masyarakat dan sistem demokrasi, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Penggunaan teknologi dalam pemilu bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun juga menimbulkan tantangan hukum. Untuk mengakomodasi perubahan ini diperlukan kerangka hukum yang kuat sebagai dasar legitimasi penggunaan teknologi dalam pemilu. KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dan beberapa keputusan terkait yang dapat menjadi landasan hukum penerapan teknologi informasi dalam pemilu. Prinsip-prinsip seperti transparansi, keamanan, akurasi, dan efisiensi harus diperhatikan dalam implementasi teknologi pemilu untuk menjamin kepercayaan publik dan kepastian hukum. Berikutnya adalah kesimpulan dari PPT ini adalah penyelenggaraan pemilu dan pemilihan harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. Penyesuaian tersebut diantaranya dimaksudkan agar supaya teknis penyelenggaraan pemilu dapat semakin efektif dan efisien. Namun demikian, dari aspek hukum, penggunaan teknologi informasi harus dilindungi atau memiliki dasar hukum dalam pemanfaatannya. Tanpa memerhatikan aspek hukum, maka penerapan teknologi informasi berpotensi menimbulkan masalah hukum yang dapat mengganggu jalannya sebuah tahapan pemilu. Selain Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan atau Pilkada, serta peraturan KPU yang mengatur teknis penyelenggaraan tahapan pemilu, kini KPU memiliki dasar hukum lainnya yang dapat menjadi dasar penerapan teknologi informasi, yaitu PKPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan SPBE di lingkungan KPU. Produk hukum lainnya seperti keputusan KPU sebagai pelaksanaan PKPU tersebut juga telah semakin menguatkan penerapan aplikasi teknologi informasi yang digunakan KPU. Dengan penggunaan kerangka hukum tersebut di atas, maka penerapan teknologi informasi oleh KPU telah memperkuat pengamanan dari aspek hukum, karena memang seharusnya demikian. Bahwa pemilu yang demokratis dalam sebuah negara hukum haruslah mendasarkan diri pada kerangka hukum pemilu atau Electoral Legal Framework. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.